nggak melulu uang gitu maksud gua. Nggak setiap orang WA, wih bayarnya segini, nggak begitu. Jangan-jangan orang yang jualan itu nggak punya duit. Jangan-jangan baru dipecat dan kita harus membantu mereka loh. Lu kalau ngomongin kaya sekarang mungkin, jangan-jangan besok-besok lu miskin loh. Kan kita nggak pernah tahu. Nggak tahu bumi datar apa bulat ya sekarang ya. Itu Rambo Banten itu pernah dibayar sampai 17.000. Kok ya aja. Dia minta keponakannya, "Nong kesini Nong, nih transferin ke Rambo 17.000." Ubar pamali. Gua terima sama gua. Akarnya tadinya seperti itu. Seperti itu dia pengennya. Gua padahal dengan barter keripik udah selesai. Iya. Tapi ibu itu pengen, enggak ini ubar pamalinya Mang, kayak dikerok lu harus ngasih lah buat rokoknya gitu. Maharnya mungkin ya? Maharnya. Iya, mahar. Semenjak gua nerima 17.000 itu, gua pernah yang namanya ngerasain sebulan hampir 80 juta dapat. Oh. Bertemu kembali dengan Mr. Kiwong, penguasa pojokan di Pojok Podcast. Dari pojok cerita, inspirasi menjelma. Oke. Episode kali ini Pojok Podcast masih di mana? Hotel Edian ya. Alhamdulillah dipercaya untuk tetap bisa hadir di Hotel Edian seperti itu. Baik, warga pojok. Kali ini teman pojok saya ini adalah seorang konten kreator, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian pegiat kreatif juga. Mari kita kenalkan. Sehat Mang Rambo? Alhamdulillah. Kita manggilnya Mas apa Mang Rambo aja? Mas itu lebih ke bapaknya ya, karena Cirebon ya. Kita sebagai anak harus jangan ngelunjak lah. Jangan ngelunjak. Manggil aja Mang lah. Mang, oke. Warga pojok panggilannya Mang, jangan Mas ya. Mas itu hanya milik bapaknya seperti itu. Oke, baik. Mang Rambo. Siap. Nih ada beberapa pertanyaan, mungkin banyak lah. Sekitar kita 15 sampai 40 menit bakal 3 jam juga oke. Nah, ini nih, senang nih kalau bintang tamunya saling melawan seperti ini. Oke. Mang Rambo, mungkin awal-awal ya, Mang Rambo itu terkenal sebagai konten kreator atau seorang dubber begitu ya. Kemudian sekarang menjelma sebagai pegiat kreatif juga seperti itu. Tapi bahasan kali ini lebih ke Rambonya sendiri gitu. Awal mula memakai nama Rambo itu bagaimana sih? Gitu? Wah, menarik nih. Iya dong. Anjay, gua harus bahas ini nih. Mau ngopi dulu apa bahas dulu? Biarin kopi mah. Nanti stres dikit baru kita ngopi. Ini obat stres soalnya. Oke. Rambo itu iya. Salah satu sosok pemuda yang khawatir sebenarnya. Bukannya ketakutan. Ahli perang kan? Lo bayangin gak? Rambo itu seserem-seremnya Rambo. Pasti ada kekhawatiran tentang rakyat kecil. Nah, Rambo itu sama. Rambo pribadi gua nih ya. Dia pemuda yang khawatir sebenarnya. Iya, khawatir akan apa? Terkait bahasa ibu yang akan hilang. Oke. Rambo Serang atau Rambo Banten? Awalnya Rambo Serang karena gue orang Serang. Baik. Khawatir, nggak tahu kenapa ketika era 4.0 apa 3.0 waktu itu ya. Itu sosial media mulai rese menurut gua. Sosial media tuh mulai merangkap ke permukaan, menyentuh ke pola pikir manusia, jiwa raga manusia agar menggunakan sosmed tersebut ya. Akhirnya gue berpikir, gue mau konten hanya sebatas itu. Konten tapi pakai bahasa keseharian aja. Gue coba 1 video, 2 video, 3 video nggak ada yang viral sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa gue ngelihat film First Blood ya, kalau nggak salah ya, Rambo itu ya. First Blood. Kebiasaan bahasa Jason jadi ke bahasa Inggris kurang gue biasanya. Wajar-wajar aja sih. First Blood. First Blood. Oke, First Blood. Oke. Ada pas durasi berapa menit gitu ya, berapa jam itu ada Rambo yang udah dikepung polisi. Gua sampai saat ini gua ngelihat Rambo dikepung polisi
Tentara nggak pernah kalah itu dia. Latarnya Menang itu terus. di Timur Tengah First Blood atau di Vietnam itu dulu? Itu ya, Vietcong ya? di Amerika yang pertama. Amerika, ya, oh, kalau First nggak Blood salah. katanya. Ya, First Blood ya. Oke, lanjut. Itu mau berapa polisi, mau berapa tentara, ngajar Rambo nggak bisa karena Rambo orang pilihan untuk perang itu. Pasukan elit. Pasukan elit, nggak bisa dikalahkan dia itu. Nah, gue menganggap Rambo ini jadi sosok yang akhirnya dia kayaknya bisa melestarikan bahasa ibu tersebut. Oke, Gue balikinnya, gue jadiin sosok apa ya? Ceritanya gue jadi raja nih, gue mainin si Rambo nih biar ngelestarin bahasa itu. Inspirator, karena memang Rambo itu juga membawa misi. Yes, sepakat. Seperti Mang Rambo membawa misi untuk Bahasa Jawa. bahasa Jawa Serang. Jangan lupa nih, Lur. Oke. Kita mungkin mengenal bahasa Jawa itu jaseng aja udah. Oke. Tapi ada yang tahu nggak kira-kira bahasa jaseng itu dari mana? Nah itu, yang itu perlu dikupas juga. Soalnya kan warga pojok juga mungkin tidak begitu mengenal secara dalam. Tahu Jawa itu ya Jawa Tengah, mungkin ya. Jawa Timur. Jawa Timur. DIY, ya kan? Ya DIY, Jawa Barat enggak ya, Ya. Sunda dia. Masih Jawa walaupun Mungkin. ya. Atau Jawa Cirebon Nah, gitu ya. kayak gitu. Dan Jawa-Jawa yang lainnya. Nah ini kenapa sih Mang Rambo ngambil produk kontennya itu dengan Jawa Serang? Begitu. Kesatu nggak tahu ya. Gua ngeliat anak-anak sekarang gengsi nih, belagu. Enggak apa-apa, ngencit. Nggak apa-apa. Rese, percuma lo ngonten tapi nggak ada identitas gitu. Iya. Coba Boleh. lu bayangin. Kita ngomongin Ariel Noah, ketemu Iya. Sule, ngomong Sunda, Bro. Di mana anjing? Nah, ya. Sunda ya, Bandung ya. Bandung Sunda ya, gitu Jawa ya. Barat nya. Parto ketemu Ahmad Dhani ngomong Jawa. Jawa nih. Banten apa? Iya. Nggak ada identitas Banten. Sebutin identitas Bajo aja nggak tahu. Baduy. Iya, yakin Baduy. Iya, Baduy. Tapi bagaimana dengan Kesultanan Banten? Nah, bahasa Jawa itu lahir dari Kesultanan Banten. Jawa Serang. Jawa Serang mungkin sekarang resminya di Kementerian Bahasa Jawa Dialek Banten. Dialek Banten, tetapi memang familiar orang kita ya. Jaseng dan Bebasan. Jaseng dan Babasan. Jaseng itu Seperti- bahasa keseharian, Bebasan itu bahasa ke orang tua, kiai dan ulama. Nah, timbul keresahan tentu tadi kan awalnya ya. Tentang kok anak-anak sekarang malu sih gitu tuh menggunakan bahasa Bahasa. ibunya lah gitu ya. Nah, itu lewat konten ini atau bentuknya dubber ya. Mang Rambo kan mendabing seorang Video. Sylvester Stallone gitu ya. Stallone. Iya kan? Iya, betul. Takut salah ini. Ya benar, nggak apa-apa. Sylvester Stallone gitu Kalau ya. kita mah, kalau mungkin kalau si Rambo itu orang Serang, panggilnya mah Kang Udin. Gitu. Iya, kadal hijau. Oke, ya. Nah, kan bermula kalau saya pribadi gitu dengar awal itu kadal hijau. Kadal hijau. Apa? Sebenarnya bukan kadal hijau, yang pertama itu si Tou. Si Tou. Itu bahasa-bahasa, gua nanya sempet ke Bantenologi ya. Ada namanya Dr. Helmi sama Abah Yadi, termasuk Prof. Fasti Hami ya. Gua nanya ini bahasa Tou ini nggak tahu ada di nenek gua. Di nenek. Nenek itu kalau nyuruh ngaji mandi, aduh sir Tou arep salat maghrib go. Ning bale sir Muslim jadi orang Kristen aja katanya. Salat Tou itu selalu keluar. Gua nggak ngerti Tou itu apa. Gua udah gede SMP, gua nanya-nanya Tou itu ternyata jendel, bodoh, tolol. Oh. Mungkin apa gitu kali ya? iya, sebenarnya kalau di dubbing video Rambo itu kasar banget gua ngomong. Iya, betul. Gue itu mainnya kan ke Bojonegara, ke Merak, terus masuk ke wilayah Kabupaten Serang, Kronjo, sampai ke Tirtayasa itu. Permasalahan masyarakat yang ada di Provinsi Banten tuh cuman apa? Gelas dikredit, sendok dikredit, kosipa. Maksudnya gimana tuh? Isi dubbing gua yang di Rambo itu ngebahas tentang kosipa sebenarnya. Oh. Memang sudah menjadi budaya tuh kosipa itu. Sudah menjadi budaya karena posisi gua setiap main ke rumah teman, ibunya tuh bayar 2.000 atau 1.000 atau 500 tuh di kertas itu tuh. Iya. Nah, akhirnya gue dubbing. Menceritakan sirma, ayam dipacok ayam sebelah, yang ngomongin masalah tradisi masyarakat. Yang akhirnya lu kenceng di kredit sirma. Gelas di kredit, gue ceritain 85 juta itu yang lihat. Buset. Viral. Gila. Posisinya gue kaget juga. Itu gue salah juga ya, posisi pas viral nggak ada transmak apa namanya? Watermark Tanda ya? air. Tanda air. Itu ya. Itu Watermark ya? Ya watermark, nggak ada yang nyebut itu video siapa yang buat. Oke. Karena muka gua dari 2016 akhir sampai 2019 itu nggak ada. Nah, iya, akhirnya gue penasaran aja nih ya. Di
Dikulik lagi dah. Ya, dikulik nggak apa-apa, kulitin aja, kulitin. Nah, Mang Rambo kan tidak memunculkan wajah gitu ya, di konten-konten ya. Nah, itu alasan khususnya apa begitu? Apa memang gue sebagai si lelaki misterius atau bagaimana begitu? Atau ada pesan khusus begitulah? Gini ya, gue mungkin nggak tahu ya, beda-beda ya orang pede. Ya, beda-beda. Nah, gimana? Bukan masalah pede ke satu, manusia itu ada yang buta, nggak bisa ngelihat, ada yang nggak bisa ngedenger, ada yang nggak punya tangan, ada yang nggak punya kaki, macem-macem lah. Akhirnya gue berpikir buat apa muka gue gitu. Iya. Lagian gue hanya melestarikan bahasa lewat aja konten-konten gue yang akhirnya masyarakat yang mungkin kangen dengan bahasa tersebut keluar semua meluap. Oke. Meluapnya udah kayak tsunami beneran, lebih dari Aceh gitu kayaknya. Apa ya? Tsunami kangen, tsunami komen, like. Gue itu kayak mimpi. Posisi itu akun itu jadinya kayak ajang silaturahmi atau gimana? Nggak tahu, itu nongol sendiri gitu kan, beli ya. Awalnya pas viral itu gue buat akun lagi. Gue namain Rambo Serang. Tadinya Ovi. Ovi aja. Bung Ovi namanya awalnya. Gue ganti jadi Rambo Serang. Gue upload 2 video lagi, ternyata ada yang nyebarin lagi, nih akunnya udah ada katanya. Ngabarin, ini akun yang kontennya udah ada nih, ini aslinya katanya. Oh, jadi timbul ke polemik Instagram ya? Dan Facebook polemik nongol. Cuman kasar banget bahasanya. Posisi di dubbing tersebut, gue keluar bahasa tolol, goblok. Karena gue belum tahu full bahasa tentang keseharian masyarakat Jaseng kurang lebih. Tolol aja, goblok aja. Dan ternyata ditegur gue sama kepala sekolah seprovinsi Banten. Ada filter di sana. Ada grupnya di situ. Ini Rambo bahaya banget, sampai anak kecil itu ngewadanin ke orang-orang. Lu bayangin nggak ketika kadal hijau viral, gue sama Gojek itu waktu itu. Gue ngewadain, kadal hijau yang nganter kita kayak gitu tuh. Itu viral. Lu bayangin nggak di depan Ramayana ada Gojek ngumpul, ada anak kecil lewat, anak kecil ngomong gini ke Gojek, menang seri tolol kadal hijau. Gimana? Ibunya guru, dusun, posisi ngerti sama bahasa itu. Dapat dari mana begitu gitu ya? Kok kasar banget bahasanya kata. Ditegur gue kepala sekolah se-Indonesia. Se-Indonesia se-Banten. Banten lah ya. Ada grup itu ngebahas gue itu, bahasanya kasar banget. Siapa yang bisa nasihatin orang ini nih kata. Oke, kalau sebelum kita kupas lebih tentang teguran-teguran itu, ngopi dulu lah. Ngopi, atuh ini mantep ini, bismillahirrahmanirrahim. Kosong ya? Kosong itu. Salah. Ini kopi dari Pulbar. Apa tuh Pulbar tuh? Bahasa Jasengnya. Pulbar itu bar penuh. Bar penuh ya? Lah, tukang udek kopi. Tukang udek kopi. Nah, ini Pulbar Ledian. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau langsung diseruput ngedek. Tukang kopi sing nyeruput kopi pinter kan udah mengkonon kok. Diambil dikit. Masya Allah. Nih, bersyukur dulu baru seruput. Mang Rambo ini ahli kopi dan penuh dengan bersyukur. Kopi kor, rasanya kecut. Kan kopi asli, udah kopi sesat. Saset. Enggak, maksudnya kopi yang kembung. Kan kopi tadi yang gak cocok ke kembung kan? Iya, kembung. Kembung hamil. Kirain saset jadi sesat. Bukan ya? Bisa. Oke, lanjut Mang tadi sampai bahasa Mang Rambo itu ya yang dianggap kasar tuh rame di forum-forum lah begitu. Akhirnya gue ditegur sama salah satu komunitas BJS. Bahasa Jawa Serang. Dan ada beberapa penulis-penulis di Provinsi Banten yang legend dan baru macam-macam lah. Jadi keberadaan Mang Rambo ini masih gaib lah itu. Gaib, belum ada yang dikenal sama orang. Tapi ada yang penasaran sebenarnya. Sosoknya kayak lu sebenarnya. Ya teman-teman jurnalis sebenarnya yang rese nih. Ya posisi banyak yang nyari tahu. Posisi tempat gue di Salbay. Gitu, di Salbay nih. Di Salbay itu kan kalau ngelihat kafe yang komunitasnya semua itu di situ. Lu mau ngomongin greencore, mau ngomongin punk, hip hop, skinhead, ateis, ada semua di situ. Ya, gue nyumput di situ dan ada sosok yang gue liat wartawan senior yang ke situ nyari. Kayaknya tempat Rambo ini ya. Di mana sih Rambo? Nyari tahu dia. Tapi gue nggak pernah ngomong anak-anak karena gue ngasih tahu anak-anak dan nggak usah lah. Anak tongkrongan tahu semua teman-teman gue. Karena gue ngedubbingnya itu sebenarnya gue masih kerja di kesehatan. Basic gue sekolah itu kesehatan sebenarnya. Ini bisa lebih jauh ini pembahasan ya? Ya jadi kalau buat narkoba mah bisa mungkin ya. Mungkin. No, hati-hati, nggak boleh tuh. Pelanggaran itu, hati-hati. Jangan. Jadi gue berteman dengan apoteker, dia basic sekolahan kesehatan. Berarti apoteker? Bukan, asistennya. Asistennya. Gue juru racik dan pelayanan aja gitu. Buset. Misalkan perempuan dan laki-laki belum nikah, ya nikah lah. Jangan pacaran.
Bahaya nantinya. Memang iya kan? Iya, emang harus begitu kan? Iya kan? Iya, jadi jangan dibahas, biarin aja itu. Oh iya, biar Ya aja. buat jomblo takut kesindir ya nggak apa-apa nih. Oke, lanjut. Pencarian seorang Rambo. Gua ngedabing pertama ngedabing, kalau lu pengen tahu nggak ini goib nih sebenarnya. Coba segoi bapak. Di rumah gua itu ada lemari dari tahun 60-an. Buset. Kakek. Itu jati ya. Ah, Yang namanya ngedabing tuh nggak boleh ada suasana-suasana berisik. ya noise ya bahasa Noise ya. kerennya. Emang? Iya, noise kayak gitu. Noise. Itu gua ngedabing, plek aja di dalam lemari, plek. Dapat, dan itu viral. Tapi sebelum viral, gua digedor-gedor sama mama gua, coba guys. Lagi nyapu digedor, "Weh, saya bukan setan tak," katanya. Posisinya ngecaprak, kan lemarinya ditutup tuh, gua ngedabing di dalam lemari, digebuk-gebuk sama emak. "Weh, jurik di sini aja." Emak gua kan santriwati ya, dibacain dong, Qul falak anas. Mak gue lagi ngedabing, dia kata gue, apa dabing sih, tolong lagi apa aja katanya. Mak gue marah-marah. Mungkin dari situ dilalahnya mak gue marah-marah dan lemari goib itu menurut gue tuh. Berarti memang keramat. Setelah dubbing itu gue dimarahin emak, itu gue upload viral 85 juta. Oke, warga pojok kalau mau terkenal dimarahin emaknya dulu. Lu harus nurut sama jangan lunjak sih akuan. Jadi Kayak gitu. dilalahnya itu mungkin ya. Gue dimarahin emak, tiba-tiba dibacain Qul falak anas. Iya. Jadi berkah itu sih. Lemarinya Produk juga konten itu. mungkin lemari mamu ya, mamu kan guru ngaji Iya, juga. Betul. Ya mungkin ada, ya gue Ada karomah walau alam mungkin bisawab ya. Yang pasti, Iya. yang gue yakin orang Banten ini kangen sama bahasa ibunya. Oke. Karena ketika diupload itu yang komen, ya Allah, kangen amat sama bahasa-bahasa ini gitu. Yang komen dari mana aja, Mang? Gue pernah saking penasarannya ini Rambo dari mana aja yang komen. Karena sehari itu hampir 5.000 follower. Hampir 5.000 follower. Jalan. Mantap. Dan di posisi terakhir di 2019 itu, akun gue 130, nggak ada yang bisa ngalahin akun gue itu. Pada saat itu 2019 awal. 2019 awal begitu. 135.000. Nah, tapi boleh nggak nih, gue mau nanya dulu nih, sebelum ada konten seperti Jawa Serang, ada nggak sih Nggak ada. sebelumnya? Kalau konten belum ada, cuman mungkin ada tapi nggak viral gitu tuh. Oke. Ada itu komunitas bahasa Jawa itu selalu ngupload di Facebook. Tetapi dengan Gaseng. video-video yang nggak jenaka. Ya mungkin biasa aja. Biasa aja. Kalau gue bedanya emang video Rambo yang terkenal. Nah, kalau ngomongin algoritma sosmed, pasti kan film-film itu pasti ditonton sama orang. Betul. Dan posisinya kok ini film Rambo, tapi logatnya kok Jawa. Mungkin gue berpikirannya algoritma ya. Akhirnya ditonton sama masyarakat luas, sampai akhirnya gue ngeliat ada beberapa artis juga. Penasaran ini bahasa mana sih? Tantowi Yahya, terus Klub Etis, Ungu, dan lain-lain lah banyak ya. Itu ngupload, ini bahasa mana, lucu banget katanya. Karena videonya internasional. Internasional, bahasanya bahasa logatnya sini, tapi orang-orang nggak tahu karena posisi kalau ngomongin Jawa Timur harusnya ini bukan nih. Ini bukan. Karena gaseng. Ada keunikan di sana. Yes, akhirnya gue berpikir, wah kena nih berarti nih. Dan lu langsung, Mang, gue ini seorang Rambo Serang begitu. Rambo Banten begitu. Enggak, Belum. masih lama. Belum. Karena 2017 viralnya tuh. Terus tutup topeng aja. Tutup topeng. Terus gua upload, akhirnya orang-orang penasaran kan gitu kan. Gue nyangkin itu. Sehari bisa 3 upload dan nyangkin terus. Endorse aja sampai yang namanya orang nanya endorse, gua nggak tahu endorse itu apa. Endorse apa? Endorse apa kira-kira? Endorse Omega, endorse gitu. Sampai banyak sebenarnya itu endorse yang masuk, tapi gua nggak ngerti. Banyak yang nge-DM. Banyak yang tapi memang itu. mulai itu dari Facebook atau memang dari Instagram? Udah mulai Instagram 2016. Iya. Sebenarnya Instagram itu ada 2014-an udah ngupload ya. 2013-an, 2012 lah apa 2011 gitu. Itu udah ngupload itu. Gue juga ngeliat di arsipin itu udah lama banget, banyak video-video yang lain. Ternyata emang wah, ini banyak masyarakat yang akhirnya kangen dengan bahasa daerah. Coba bayangin deh. Orang-orang tua kita, ya termasuk Kanjeng Sultan gitu kan. Yang melestarikan bahasa lewat penyebaran agama Islam waktu itu kan. Ya akhirnya gimana? Teman-teman harus tahu ngomongin bahasa Jawa ya Sultan Banten. Betul. Sultan Banten siapa? Sultan Maulana Hasanuddin. Punya bapak Sunan Gunung Jati Cirebon bapaknya. Itu penyebaran agama Islam lewat bahasa itu. Ketika ngebahas masalah apa ya? Identitas. Kita itu pegon loh. Pegon, Pecigoni. Lagu Indonesia Raya misalkan. Pancasila. Oh, Aksara Pegon. Aksara Pegon itu punya Banten. Iya. Kira Dan Jawa Pecigoni. Timur semua itu semua yang milikin ya. Dan ternyata baru ngaku, oh ini punya Banten. Jangan lupa sama kitab Nawawi yang dibacanya bebasan. Dan posisikan bahasa, ngomongin bahasa bebasan di kitab Nawawi kan udah
sama dibacanya tuh. Ya, aksara pegon itu ternyata emang punya kita informasinya. Arab gundul itu? Arab gundul, hurufnya sebenarnya sama kayak Arab, tapi dibacanya enggak, pegon aja, bahasa Jawa. Misalkan lagu Indonesia Raya aja dibacanya, tapi pegon aksaranya. Kayak gitu. Rambo kan makanya pernah buat tuh baju aksara pegon sama Mang Andi Suhud. Iya. Nah, itu bagian dari aircraft tuh di situ. Oke, dunia kreatifnya ya. Yes. Baik Mang, tadi kan udah viral, kemudian ada penobatan Rambo Banten. Nah, perlu dong setiap langkah seseorang ini ya, pasti ada orang yang menginspirasi gitu. Kira-kira siapa sih bisa diceritakan di sepil gitu ya, yang menginspirasi Mang Rambo ini siapa begitu? Kalau ngomongin inspirasi dubbing ya, boleh. Dubbing gue suka banget sama komedian. Yang pertama mungkin Charlie ya. Charlie Chaplin itu dia bermain teater. Kita ngebayangin Hitler begitu seremnya. Serem banget Hitler. Tiba-tiba Charlie Chaplin nongol dengan fashion Hitler gitu. Iya kan? Pakai kumis ala-ala Hitler. Hancur kan Hitler. Ya, gue senang banget sama karakter teater yang dilakukan oleh Charlie Chaplin. Kesatu itu dunia ya. Kedua, gue suka banget sama Bunyamin S. Ya. Babe. Gue suka banget sama karakter dia yang ternyata syuting itu maksudnya berperan sebagai pemeran film itu ya harus ada tambahan-tambahan. Biar bagus, nggak hanya di skrip tapi jalurnya sama gitu. Iya. Kesatu itu, kedua itu, ketiga gue suka banget sama Warkop tapi Kasino. Yang celetuknya ya. Ya kita tahu Warkop semua orang pinter ya, termasuk Nano kan berempat gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa gue keinspirasinya sama Kasinonya. Oke. Dan ngomongin dubbing, gue lari pasti ke Komeng. Uhuy. Karena kalau ngomongin dubbing pertama di film kita semua tahu lah. Iya, spontan. Uhuy. Akhirnya gue terinspirasi dari situ, cuman bedanya gue jadi diri sendiri aja. Oke. Yang pengen bahasa ibu yang dari Banten dikenal di dunia. Itu sosok yang menginspirasi. Tapi kalau ditarik ke Serang, ada nggak sih seseorang yang menginspirasi Mang Rambo? Gitu. Gua nggak tahu sosok muka Kanjeng Sultan Maulana Hasanuddin. Oke. Tapi kayaknya dia menginspirasi masyarakat di dunia deh. Gua nggak tahu dia, tapi gua cinta banget sama Sultan gua. Baik. Kenapa gua harus melestarikan bahasa Sultan ini ya karena gua cinta banget. Bahkan akhirnya sampailah ke film internasional juga. Yang tadi yang pernah digarap sama Mang Rambo? Yuni. Oke. Bukan gue yang ngegarap, tapi gue ngebantuin di film itu. Ya mungkin salah satu yang terlibat ngajarin bahasa di film Yuni itu. Oke. Dan itu menang di dunia, di Toronto. Keren. Itu bahasanya 85% Jaseng dan Bebasan, sisanya Banten Selatan, Sunda. Pandeglang, Lebak. Sundanya Sunda situ. Nggak mau pakai logat lain. Pokoknya mah logat Banten aja ya? Logat Banten. Dan 85% itu bahasa Jawa, dialek Banten. Oke. Yuni itu ya? Juara dunia. Ya. Mengalahkan berbagai negara. Ya. Film-film dari negara itu. Mengalahkan semuanya ya kayaknya. Ya alhamdulillah. Ya, makanya ketika menang film itu disambut sama Presiden Pak Jokowi. Keren. Pak Jokowi terus akhirnya saya nggak nyangka film itu bisa menang ya. Dan ketika ngelihat background Pak Gari Nugroho, anaknya Mbak Kamila dan Mas Iva Ivansyah, mereka emang produser dan pembuat film terbaik di Indonesia sih menurut saya. Artinya nggak punya ekspektasi lebih gitu juara dunia? Iya. Jadi cuma mengenalkan film-film festival aja. Dan saya juga penasaran Mbak, kenapa pilih bahasa logat ini? Karena berbeda Mang. Jawanya bukan kayak Jawa Timur, Jawa yang lain-lain. Ini Jawanya bener-bener Jawa Banten. Karena mereka kesini yang dicari cuma Rambo. Gue nggak tahu kenapa nyari Rambo. Mungkin gue selalu bercanda pakai bahasa logat itu ya. Dia ke Rumah Dunia dulu awalnya. Ke Rumah Dunia dia nanya ke Mas Gong itu, mana yang namanya Rambo? Akhirnya Rambo mandi suhu. Dari Jakarta datang ke Serang cuma nyari Rambo. Tapi kan Banten. Akhirnya Mas Gong ngomong dia selalu bareng sama Andi Suhud. Kuma kita aja katanya. Kuma kita. Dan jangan salah loh, di yang ngebantuin di film itu ada orang Banten. Ada orang Bantennya banyak juga. Ada Mas Rambat di situ, orang Keramat Watu. Apa sih yang ngegantiin? Oke, cut action. Siapa itu? Apa itu namanya tuh? Sutradara. Sutradara. Sutradara yang ngegantiin sutradara tuh apa tuh? Asistennya kayak gitu tuh. Itu Mas Rambat. Sutradara mungkin ya? Iya. Asistennya. Ada Mas Rambat itu. Dan dia guru juga ternyata, guru film juga. Luar biasa Banten itu. Gua bangga banget bener jadi orang Banten itu.
sampai ke fase itu. Berangkat dari fase yang dilaluin ya, Ya. kesuksesan lah pastinya. Ada momen tertentu nggak sih di selama karir Mang Rambo ini ya, yang berkesan tentunya kan? Sebenarnya kalau ngomongin berkesan, gue harus terus nyari ilmu ya. Gue ketemu sosok orang tua yang mau ngelatih gue sebenarnya. Gue ketemu Mang Andi Suhud sebenarnya. Gue penasaran, gue dari dulu udah tahu sama dia. Cuman gue penasaran kok ini orang gerakannya selalu heboh ya menurut gue, orang tua ini. Kayaknya gue perlu merapat ke dia deh. Dan gue nggak berhenti di situ aja. Ya lu udah banyak namanya gede, tapi lu jangan berhenti belajar. Akhirnya gue belajar lagi, ketemu sama Mang Andi Suhud. Iya. Itu lebih gila lagi menurut gue. Itu momen-momen terkesan lo mungkin ya. Dan endingnya ternyata yang gue lakuin selama ini di Rambo itu ternyata sistem pergerakan dari ekonomi kreatif. Jauh. Dari konten kreator, kemudian semakin dalam ya. Ekonomi kreatif yang kita lakukan termasuk sekarang nih. Ini ekonomi kreatif. Oke. Ini masuk ke sektor videografi, sektor foto, sektor komunikasi, berbicara. Aircraft. Aircraft kita. Gue nggak nyangka banget itu ternyata. Ternyata yang kita lakukan termasuk jurnalistik, lu jangan lupa ada hexahelix lu. Apa tuh? Hexahelix itu penguatan di hexahelix mungkin ya? Dari pentahelix ke hexahelix tambah 1. Itu penekanan dan penguatan terhadap teman-teman pelaku aircraft. Gue sebutin ya. Pertama itu spill ini mah. Pertama itu pengusaha, kedua pemerintah, ketiga akademisi, keempat media. Media itu wartawan, influencer dan lain-lain ya. Kelima itu komunitas. Nah, yang nyatuin 5 ini siapa? Agregator. Di Banten agregator ada 2. Yang pertama Forum Ekonomi Kreatif Banten, Vcraft Banten. Kedua Gcraft. Gcraftnya ikut Vcraft juga ternyata. Oke. Jadi yang bisa nyatuin ini, yang bisa membangun dari dulu, dari zaman-zamannya sebelum ada presiden, Aircraft itu udah ada. Cuman memang namanya aja mungkin namanya ya zaman SBY, Pak SBY, Presiden SBY itu udah kenceng. Di zaman Pak Jokowi lebih dikencengin lagi. Apalagi sekarang visi misi Prabowo Gibran. Nomor 2 dan nomor 3 ekonomi kreatif disebut 2 kali itu. Makin dimunculkan gitu ya. Semua harus bergerak pandang ekonomi kreatif ya. TNI, Polri, semua instansi apapun termasuk yang gua sebutin tadi harus bekerja di ekonomi kreatif. Siap. Mang, gue balik lagi nih ya. Lu kan dengan label Rambo Banten gitu. Kemudian jualan lu Jawa Serang nih. Ya. Itu lu punya tanggung jawab dong dengan bahasa itu. Nah, lu ngerawat itu gitu dengan gua seorang Jawa Serang gitu misalkan. Nah, lu dengan itu seperti apa cara ngerawatnya gitu tuh? Gua ngerawat, ini gua sebenarnya ngerasa kayak punya utang, tapi sekarang gua udah bisa napas. Kemarin gua masih sendek-sendekan sebenarnya. Gua bisa napas karena ternyata target gua adalah kurikulum. Gimana caranya bahasa ini, bahasa ibu, bahasa Kanjeng Sultan nih, masuk ke sekolahan. Ya walaupun nggak semua ya. Ternyata alhamdulillah dibantu sama jurnalis, teman-teman wartawan yang ada di komunitas bahasa Jawa Serang di situ ya. Yang nggak perlu disebutkan, di situ ada wartawan banyak banget. Kita bareng-bareng negor pemerintah mungkin yang akhirnya, Pak, jangan lupa Pak, di sini ada bahasa daerah loh. Ada Sunda dialek Banten, ada Jawa dialek Banten. Dulu tuh kita kenalnya mulok ya, muatan lokal ya. Dan sekarang udah ada di sekolahan. Alhamdulillah. Ya waktu itu mungkin wali kota Serang dan sebenarnya Cilegon lebih dulu. Iya, udah melakukan. Cilegon tuh ada Jumat bebasan di sana. Sampai sekarang. Serang dan lain-lain belum ada. Ya kalau Banten Selatan mungkin Sunda gitu kan ya. Tapi kalau ngomongin Tangerang, Kronjo itu ada bahasa Jawa masih ada di situ. Jangan kan itu pesantren. Pada Rincang sama Ciomas itu masih ada Jaseng dan Sunda di situ, masih nyambung. Pandeglang masih ada Jaseng. Iya benar. Ada. Setiap daerah, misalkan pesisirnya atau bagaimananya. Dan gue pertahanin lewat, alhamdulillah gue udah bisa nafas karena ada di sekolahan. Ya walaupun guru-gurunya masih banyak yang belum paham lah. Iya. Walaupun memang niat awal Mang Rambo nggak sampai dulu ke sana ya. Enggak. Dan gue berjalan. Sampai sekarang mana ada gue ngupload nggak pakai Jaseng. Iya benar. Kemanapun gue ketemu orang pasti orang ngomong Jaseng sama gue. Jadi kan itu udah jadi identitas Mang Rambo begitu. Gue nggak akan, ya sampai gue wafat lah. Target gue. Iya kan sekarang udah ada yang ngegantiin banyak loh. Siti Celobong ada, Agus Plan, Bibobi itu Jaseng list. Dia anak sekolah di Al Azhar, pinter bahasa Inggrisnya. Akhirnya dia ngerti Jaseng karena orang tuanya Jaseng. Jaseng list jadinya. Siti Celobong orang Keragilan Jaseng terus. Aplen dan semua masyarakat gue berharap konten pakai bahasa daerah. Alhamdulillah. Jadi warga pojok
Oke. Gak apa-apa. Ada apa tadi, Bang? Tadi ada ya anak lu ya itu. Seorang anak manusia. Ya, ganteng banget tadi. Ganteng. Oke, warga pojok. Jadi kehadirannya Mang Rambo ini dengan dialek Jawa Serangnya cukup menginspirasi banyak konten kreator. Mengingat juga ada sisi lain dari Mang Rambo ini. Mang Rambo ini adalah ketua dari ICN apa ya? Influencer dan konten kreator Network Banten. Network Banten. Boleh dong itu diceritakan lah. Itu salah satu arahan dari Om Andi Suhud sebenarnya. Oke. Om Andi Suhud selalu berbicara terkait influencer di Banten banyak banget dan semua kenal sama Rambo. Kayaknya ya saya nggak ngomongin masalah influencer yang banyak masalah atau enggaknya. Kayaknya Rambo harus ngumpulin influencer dan dibuat organisasi itu. Karena gini, kita ngomongin influencer, banyak sekali yang akhirnya melanggar ke hukum. Judol ditangkap. Tuh. Prostitusi, narkotika, Ya. penjualan manusia, dan akhirnya ini harus dikumpulkan dan harus dikasih apa ya? Edukasi. Edukasi. Lu ngupload, kalau jurnalis sih jelas ya ada Ininya apa sebutnya tuh? Kode etik. kode etiknya Betul. gitu kan. Influencer nggak ada. Dan siapa yang mau ngebimbing? Akhirnya kita buat organisasi agar diedukasi. Berarti ini merupakan tanggung jawab lu juga yes. sebagai apa, dianggap sesepuh boleh nggak sih? Ya Sesepuh bukan sesepuh, content creator. mungkin sama semua, cuman gue lebih lama aja. Oke. Gitu. Ya gue sempat nggak berani jawab ke Mang Andi. Mang, gue nggak berani, Mang. Fashionnya itu berbeda loh. Oke. Ada fashion beauty, ada fashion food vlogger, ada fashion artis. Gue kalau ngeliat mereka gue agak minder juga gitu akhirnya. Tapi ya udah, mereka tahu gue semua dan gue tahu mereka. Akhirnya saling menghargai. Oke, gitu ya. Tapi harus tahu juga, ya ternyata banyak kepentingan yang akhirnya kita juga kalau mikirin diri sendiri konten, ya bisa aja memperkaya diri sendiri, tapi nggak mikirin teman-teman yang jualan kecil yang harus dibantu vlog. Nggak melulu uang gitu maksud gua. Nggak setiap orang WA, wih bayarnya segini, nggak begitu. Jangan-jangan orang yang jualan itu nggak punya duit. Jangan-jangan baru dipecat dan kita harus ngebantu mereka loh. Lu kalau ngomongin kaya sekarang mungkin, jangan-jangan besok-besok lu miskin loh. Oke. Kan kita nggak pernah tahu, nggak tahu bumi datar apa bulat ya sekarang ya? Itu masih dalam perdebatan. Oh, dalam perdebatannya. Gua ngomongnya bulat ya, berputar. Oke, berputar. Bumi berputar kan Karena akan bergantian. Tim kreatif kita orang flat earth. Oh, flat earth ya. Yang penting nggak ateis aja. Aman ya. Ya maksudnya gue berpikir kita harus membantu masyarakat menengah ke bawah juga. Nah, karena eranya tadi membantu. Berarti kan ada dong imbalan untuk konten kreator seperti itu. Iya. Berapa sih? Sebenarnya mulai dari murah sampai mahal banget ada. Boleh di-spill lah, mungkin ini inspirasi juga bagi teman-teman konten kreator yang baru gitu. Ya. Bahwasanya menjadi seorang konten kreator itu tidak sesuram itu begitu. Iya, tidak sesuram itu dan sebenarnya susah banget. Jadi sebenarnya narasi-narasi mau jadi konten kreator gampang, mau jadi YouTuber gampang. Hati-hati. Apa tuh? Itu hal yang paling sulit gue lakuin. Apa sulitnya? Rambo cuman menang viral dan nama doang. Tapi suruh melakukan YouTube dapat duit sampai sekarang gue nggak dapat. Karena sulit banget ke YouTube dapat duit itu. Oke. Terkecuali isunya dapat dan viral ya. Karena bicara algoritma yang berbeda. Kalau mau isunya bagus kalian. Isunya ngehajar sekalian. Gitu. Tapi kan viral. Tapi siap-siap juga. Viral itu bisa ngancurin, bisa naik ke atas. Ada dua karakter loh viral itu. Bisa hancur, bisa naik ke atas. Itu bilah mata pedang. Oke, gitu. Tajam ke atas, tajam ke bawah. Wih, kayak ini ya. Hukum. Oh, hukum ya. Oke. Makanya hukum alam. Tapi Mang, endorse tertinggi boleh dong. Endorse tertinggi teman-teman ada yang nyampe puluhan juta. Di kawan-kawan ICN itu? Ada. Berapa? Puluhan juta. Puluhan juta. Sekali viral. Tapi puluhan juta itu untuk PT-PT dan pemerintah. Oke. Gitu. Bisa beli mobil jadi konten kreator. Ya, tapi nggak bisa sendiri sekarang. Makanya gue bentuk ICN itu di Kemenkumhamin, maksudnya resmi dari negara. Ya kita mungkin bisa pakai organisasi. Jadi dapat semuanya. Kalau sendiri-sendiri ya silakan juga. Tapi kan susah kalau untuk ke pemerintah. Nggak bisa sendiri, tapi harus pakai PT dan organisasi. Oke. Ya akhirnya jangan kemaruk juga, jangan berharap juga kita ngeraup uang rakyat gitu tuh. Ya kita semaunya aja kalau misalkan dikasih, tapi kerjanya harus jelas juga gitu.
kita ikutin algoritma, dan yang pasti targetnya kita harus ngebantu masyarakat UMKM yang pasti ya. Oke, kolaboratif ya. Ya, jangan apa ya, jadi kemaruk bahasa Serangnya mah. Kayak gitulah. Minum dulu aja deh. Iya, bener. Emang minum kopi nih mantep. Udah. Agak melek. Apa tuh? Oke, Maksudnya iya dong. kalau Mang Rambo endorse dapat berapa gitu? Tadi ngendorse kan Mang Rambo pastinya awal tarif mungkin dikasih berapa kah? Terkecil sampai terbesar. Percaya nggak percaya ya? Gue itu orangnya bukan pola pilih, bukan. Tapi gue selalu takut dengan orang yang ternyata beneran nggak punya duit. Gue itu detail, Bu. Pak, mau iklanin apa? Mau iklanin keripik, Bu. Punya toko, gerobak atau di rumah? Oh, homemade. Boleh saya mampir ke rumah? Kita nggak pernah tahu. Ternyata homemade rumahnya 5 tingkat. Ya kan nggak pernah tahu. UMKM juga UMKM apa dulu nih? Iya. Gue selalu detail begitu. Oh, boleh ke rumah. Ternyata ke rumahnya begitu. Bu, ini usahanya emang ada modal buat bayarnya? Bisa buat gantiin kota. Oke, deal. Rambo Banten itu pernah dibayar sampai 17.000. Pernah. Ibu itu penasaran. Mang, gue bisa bayar lu nih, tapi posisi saya harus masak buat suami lu. Gue dibikin ribet sama ibu itu. Mang, gue ada duit 150 nih, tapi gue harus ngasih makanan ke anak. Terus harus ngasih suami ngojek katanya. Nanti sisanya buat Mang Rambo. Gue tungguin sama gue tuh. Oke, Bu, siap, Bu. Sisa 17.000. 17.000 rupiah. Dan ibu itu masih berharap, masih berharap, Mang nih ininya, Bu. Gua tekenin lagi sama Bu, barter aja. Weh, ubar pamali, Serang loh. Benar. Ada bahasa ubar pamali gitu tuh. Akhirnya, oke, gue ikutin lagi. Engkau ya aja. Dia minta keponakannya, Nong kesini Nong. Nih, transferin ke Rambo 17.000. Ubar pamali. Ubar pamali. Gue terima sama gue. Akarnya tadinya seperti itu. Seperti itu dia pengennya. Gue padahal dengan barter keripik udah selesai. Iya. Tapi ibu itu pengen, enggak ini ubar pamalinya, Mang. Kayak dikerok lu harus ngasih lah buat rokoknya gitu. Maharnya mungkin ya? Maharnya. Iya, mahar. Semenjak gue nerima 17.000 itu, gue pernah yang namanya ngerasain sebulan hampir 80 juta dapat. Oh, 80 juta dapat mobil kita. Iya, cuman posisinya nggak langsung semua duitnya. Iya. Nyicil. Tapi gue hitung, wah ternyata nyampe 80 juta. Oke. Ya, ternyata ya. Rezeki enggak, ya kita nggak boleh, gimana sih gini nih badan nih, nggak boleh tegak nggak digung kalau lah digung ya, nggak boleh sombong juga. Kita harus, jangan-jangan orang ini pengen endorse dan pengen gratis, jangan-jangan emang disuruh malaikat gitu. Kita nggak pernah tahu loh. Ya kan ke rumah minta duit. Wali ya. Kita nggak pernah tahu loh. Oh iya benar. Jadi kalau gue harus bersyukur dan ambil aja dulu lah. Siapa tahu kita ngebantu. Ya tapi hati-hati juga, maksud gue hati-hati itu maksudnya. Takutnya emang makanannya nggak enak. Kita itu kalau makan terus ngiklanin makan harus jujur loh, bro. Harus jujur. Kita nggak pernah tahu ternyata yang kita makan terus orang beli itu terus makan keracunan. Yes, rasanya asem, rasanya pahit. Kita harus jujur ke makanan. Kalau nggak enak. Gue itu salah satu orang yang nggak mau ngiklanin makanan, nggak gue cobain dulu. Mang mau iklan apa? Makanan nih gini-gini, gue cobain dulu, Bu, boleh nggak? Kalau gue makan ternyata asem, lu doang. Mending gue aja yang mati lah gitu tuh bahasanya. Jangan masyarakat lain. Jangan netizen. Lu bayangin nggak, follower gue hampir 100.000. Mereka beli semua, keracunan, mati semua. Siapa yang salah? Iya, yang iklanin. Makanya lebih baik gue cobain dulu, Bu, asem nih, Bu, punten. Ininya harus dibenerin lagi. Iya. Wajar dong. Kita harus ngomong kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ngiklanin makanan, kitanya bohong, enak, semua enak. Gua curiga itu makanan ada yang asam, kecut dan lain-lain itu. Jujur aja maksud gua. Jadi orang yang jujur apa salahnya sih? Nggak enak gitu tuh. Oke, iya. Tapi jangan dipublikasi ini nggak enak, jangan gitu juga. Maksudnya tidak mempermalukan gitu. Bu, kasih saran, Bu, ini kayaknya kurang garam nih, Bu. Ini keasinan, Bu. Darah tinggi nggak? Bercandanya gitu. Iya, Jadi gimana caranya produk yang udah diiklanin kita jujur ini enak nih. Iya, berkualitas lah ya. Jangan semua endorse mentingin yang penting duit. Makanan enak orang beli keracunan, mampus loh. Nah, warga pojok pamali itu bahaya itu, hati-hati. Jangan sok-sokan ngendorse makanan ngomong enak pahit dipangan. Catat ya. Duit sih duit, tapi yang bener lah, jujur. Mang, tadi di luar obrolan kita nih, di luar tadi katanya Mang Rambo ini juga selain seorang daber mungkin ya, anak band katanya. Buset, anak band, kemudian ada lagi anak kesehatan katanya. Kan
ini bertolak belakang gitu seorang konten kreator. Gue cita-citanya pengen jadi dukun, nggak jadi gue. Aduh, itu bener. Gue itu ditinggalin bapak dari kecil. Bapak itu asli dari Manado, agama Katolik. Punya bapak ateis Belanda, punya neneknya bapak ya, maksudnya bapak dan ibunya bapak. Bapaknya bapak itu nikah sama Cina Surabaya. Buyut mungkin ya? Buyut, kakek nenek itu. Kakek nenek, oke. Ya kakek itu baru punya agama tuh, Katolik. Bapak gua anak keempat, Katolik, demen tuh. Ya mohon maaf nih, Sulawesi Manado. Oke. Kalah sama orang Banten karena masuk Islam. Ya bapak gua kalah tuh waktu itu karena posisinya ya mungkin cinta banget ya, namanya cinta love gitu. Tapi ya darah gua banyak gitu. Darah gua ada Sulawesi dan Banten. Tentunya darah muda. Ya darah muda yang pasti ya. Oke, lanjut. Di posisi itu apa ya? Gua orang yang malu minta ke orang tua, emak. Soalnya emak gua itu salah satu ibu yang ngurusin anak orang, nyebokin, sampai gede, pembantu lah bahasanya. Oke. Kalau bahasa gaulnya pembokat mungkin ya. Tapi gue nggak malu sama ibu yang nyari uang untuk anaknya sekolah gitu. Gue punya adik perempuan, ya akhirnya gue agak malu. Gue ngebantuin meres baju, gue ngebantuin ngangkat-ngangkat kenceng. Dia ngurusin rumah orang dan anak-anaknya itu dari bayi sampai ke SMA lulus. Emak gue tuh kerja di situ pembantu. Ya gue berpikir SMP tahun 2000 milenium, pas 2000 SMP kelas 1 gue. Kelas 2 gue udah berani nawarin diri untuk ke tukang nasgor, bang, pak saya boleh nggak nyuciin piring? Gue ngebantu nyuciin piring malam-malam. Jadi pulang sekolah itu ke ibu ngebantuin, malamnya ngebantuin tukang nasgor. Naik lagi ke sampai terus gue dapet duit tuh, gue nggak minta duit tapi ngasih sedikit ke emak walaupun cuman 2000 5000 buat ngebantu adik gue sekolah itu. Terus gue kerjaan apapun sampai naik, gue punya sepeda, akhirnya gue nganterin kue-kue ke warung-warung. Itu terus nasgor naro gitu ya. Gue dapat kerjaan baru 2 tuh. Gue sambil latihan masuk ke break dance waktu itu. Break dance. Tahun 2002. Ya itu break dance, 2002 gue masuk ke break dance, masih SMP. Iya, 2004 itu masih banyak ya, peminatnya. Gue masuk ke komunitas 2004 dan 2005 gue menang seprovinsi Banten. Bukan itu aja, selain break dance, ya, gue menang di main ketimpring. Di musola gue aktif ya. Ayo multi talenta ya. Gue azan juara 2. Azan ya, maksudnya akhirnya gue melakukan semua yang hal-hal yang orang lakukan. Yang mungkin gak orang lakukan, gue lakukan. Oke, gue pengen seperti ini, gue pengen seperti ini gitu ya. Jadi kalau ngomongin Serambo siapa, Serambo itu masuk ke semua lini. Oke. Masuk ke tukang orang-orang mabok, ke tukang orang-orang berantem, tawuran ikut tawuran. Bahkan gue yang mantek duluan tuh. Ya namanya anak KGRI ya, begitulah. Tapi kan apapun itu halnya, kita harus apa ya? Gue ngerasa bersyukur banget ya, karena ibu gue ngajarin, Nong, emak ngebantuin orang ini buat sekolah kamu gitu. Iya. Emak gue tuh sampai sekarang sering ngomong begini, jangan sombong, ngaca loh. Tapi pakai bebasan, ding, napik boten kelingan, inget saking gusti kuasa, ngace, mati sih bakal. Maksudnya lu harus inget mati. Iya, ngaca, jangan gitu. serampangan itu ya. Ngaca, jadi alhamdulillah, gue selalu berpikir, gue siapa gitu tuh. Ya walaupun terkenal katanya, tapi gue lagi-lagi gue paling takut diomong sombong sama orang. Ya mungkin hampura ini mak, takutnya budek gue, ditimpuk aja kalau ketemu nggak nyapa gitu tuh. Gitu tuh maksud gua. Iya itu tadi kan posisi jangan salah, itu kan di hip hop ini. Ya gua ngeband. SMP itu gua punya band Tasmania. Lu tahu Linkin Park? Tahu. Aliran pertama gua tuh. Ngiblat sono. SMP gua udah bisa scream. Limp Bizkit. Nah, nge-rap di situ dan sebenarnya gua ada lagu di YouTube. Judulnya Wong Banten Keh. Itu ada lagu di YouTube, cari ya. Itu lagu dibuat liriknya gua minta ke Abah Yadi Bantenologi. Ade Wahyu tukang foto dan alumni SMA 1 Ciruas di situ ya. Gua ngebuat lagu itu, sebenarnya lagu itu dibeli sama Patu Sabih ya, SMA 1 Ciruas. Dan Semancir. Syutingnya juga di sana ya? Kalau nggak salah di Semancir juga ya. Siapa? Syutingnya? Syutingnya emang di sana. Iya kan? Emang anak-anak sana yang produksi gitu. Tapi alhamdulillah ya semua gue lakuin sih. Kayaknya gue pengen nyoba-nyoba sampai Kanyutan dari apa sih Karundang sampai ke Magersari hutan. Tahu Kanyutan nggak, Palid?
Hanyut-hanyutan. Jadi mohon maaf nih, gua orang Serang bukan sombong nih ya. Ngelihat banjir biasa kita mah. Oh, orang rafting. Ya, enggak, kita sengaja itu banjir kali. Kali itu banjir kita bawa gedebong. Oh, Lu ngebayangin nggak dari Karundang sampai Magersari, Rutan, Serang tuh. Kanyutan kita di situ. Sampai ke Bentong-Bentong gitu. Yang di komplek-komplek ada banjir, panik semua Serang. Kita mah kanyutan. Jadi orang Serang nggak akan panik ya, maksud gua. Rambo itu bukan sosok orang-orang yang glamor atau gimana, enggak. Gue dari bawah ngikutin. Gue suka sama masyarakat menengah ke bawah, bukan ke atas. Tadi Tasmania bandnya ya? Tasmania. Semuanya pokoknya mah semua dunia kreatif, semua dunia hiburan lu masukin semua. Ya. Bahkan yang namanya mabuk, gue cobain mabuk tuh gimana? Gak enak, gue palang loh ternyata. Kayak punya masalah. Mabuk di bis juga dulu lumayan. Ya gimana? Ya zaman-zaman itu mungkin pemakai narkoba belum terlalu kencang dihukum ya. Iya. Kayak gitu. Peredaran juga. Tapi saya udah nggak mabok Pak, sumpah Pak. Ampun Pak. Jangan. Enggak, jangan loh. Itu warga merusak. pojoknya. Nyesel loh, serius aja. Nyesel bener. Lah kegunaannya sih mabok narkoba kon. Oke. Bang pesen buat perlu dong. Ini makan edukasi enggak ini? Iya. Edukasi ke para konten kreator lah. Itu tuh maksud gua. Lebih ngeru lagi nih. Pesan kepada konten kreator dari Mang Rambo kayak gimana? Jadi konten kreator tuh semua orang bisa. Bisa banget. Tapi yang nggak bisa apa? Yang nggak bisa tuh lu nyemplung ke sumur naik lagi ke atas susah juga tuh kayaknya tuh. Jadi konten kreator itu lu harus jujur lah. Nggak boleh berbohong ke publik. Lu kasih tahu manfaat apa yang ada di provinsi, yang ada di daerah lu apa lu naikin. Tapi jangan semua dapat uang kok. Tapi lu jangan berpikir uang dulu gitu. Lu kerjain aja, karena Rambo lahir dari awalnya emang gue takut endorse tuh awalnya apa ini, gue takutnya racun atau apa gitu, gue nggak tahu ya, karena gue kan di kesehatan gitu kan. Iya anjay, di kesehatan. Ya dulu juru racik lah, minum obat dikit mah. Oke. Nah, warga pojok, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Tetap ya bersama Mr. Kiwong di Pojok Podcast. See you. Dor. Atur nuhun.